Kasus terviralkan. Singkat cerita, pada hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024, tepat sekitar pukul 18.30 WITA, Jepri di saat itu baru saja pulang, entah habis bekerja atau habis nongkrong-nongkrong. Namun yang jelas, sesampainya di rumah, dengan keadaan dia yang ternyata sedang lapar, dia langsung menuju ke dapur untuk mengambil makanan di meja dapur. Tetapi ternyata sesampainya dia di dapur, dia tidak melihat adanya makanan di sana. Rupanya Ida tidak memasak di hari itu. Namun entah apa alasan Ida tidak memasak. Dan Jepri yang sedang lapar-laparnya tapi tidak mendapatkan makanan di atas meja, dia pun merasa kesal. Dia menjadi emosi dan marah semarah-marahnya. Dia bertanya sambil berteriak kepada Ida, kurang lebih seperti ini. Oh, jadi sekarang kamu sudah mulai berani ya? Kenapa kamu gak masak? Kamu udah gak mau lagi ngelayanin aku. Kamu dasar ya istri durhaka, ucapnya. Kurang lebih seperti itu, sambil melirik ke kanan dan ke kiri, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menghajar Ida. Di saat itu, Ida yang berusaha menjelaskan alasan kenapa dia tidak memasak di hari itu, namun keburu dihantam oleh Jepri. Jepri yang naik pitam dan melempari Ida dengan kayu balok yang dia dapatkan di sekitar. Ketika itu dia berteriak, "Nah, rasain kamu ya. Lagian berani banget memperlakukan suami sendiri kayak gini. Saya lapar tahu, dasar wanita durhaka. Sini kamu, dekat-dekat sini, biar ku habisi kamu pakai parang." Di saat itu, dia sambil menunjuk ke arah sebuah parang. Mendapatkan perlakuan yang sudah kelewat batas, Ida di saat itu ketakutan. Kemudian dia berlari melarikan diri karena takut Jepri nanti gelap mata dan akan melayangkan parang tersebut kepada dia. Di saat itu Ida berlari dan dia menuju ke rumah mertuanya yang berada tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Namun sobat, ternyata kaburnya Ida itu membuat Jepri ini semakin murka karena Jepri merasa egonya tidak terpenuhi, emosinya tidak disambut oleh Ida. Yang mana kala itu Jepri tidak tinggal diam, dia langsung berlari menyusul Ida. Ketika itu ternyata Ida langsung dijangkau oleh Jepri dan tanpa basa-basi, Jepri ini dengan sangat sadis memukuli istrinya itu tepat di bagian pipi sebanyak 2 kali. Kejadian itu sempat dilihat oleh kerabat Jepri yang ada di rumah tersebut. Kerabatnya itu bernama Abel dan juga Diki. Mereka melerai Jepri dan menarik Jepri agar tidak menyakiti Ida lagi. Mereka berkata, "Ya Allah mas, udah mas, jangan dipukuli lagi Mbak Idanya. Ya Allah, jahat banget mas," teriak mereka. Kurang lebih seperti itu. Jepri pun berteriak lagi, "Ya udah sekarang Ida kamu pulang. Aku nggak bakal pukul kamu lagi, tapi kamu harus siapkan makanan enak untuk aku hari ini. Aku nggak mau tahu. Aku udah nggak tahan. Aku udah lapar," ucapnya. Lalu di saat itu, di antara Abel dan Diki langsung berkata, Mas, ya udah mas, tapi jangan dipukul lagi ya Mbak Idanya mas. Jangan macam-macam mas. Kasihan dia," ucap kerabatnya itu. Lalu Jepri pun pergi meninggalkan Ida, membiarkan Ida berada di sana sambil menangis. Lalu dia berharap Ida akan segera menyusul. Di saat itulah, Ida ini mencoba mencuri kesempatan untuk meminta perlindungan kepada kakaknya Parmin. Saat itu, Ida dengan menangis menghubungi Parmin melalui chat dari WhatsApp. Pesan itu kurang lebih berbunyi seperti ini. "Bang, tolong bang, aku dipukul lagi sama Jepri. Aku kesakitan banget, bahkan aku diancam mau dieksekusi sama dia." Pesannya kurang lebih seperti itu. Parmin yang di saat itu sedang bekerja membaca pesan dari adik kesayangannya itu langsung naik darah. Pasalnya, dia sudah memperingatkan Jepri berkali-kali. Namun kenapa Jepri ini tidak kunjung sadar juga? Ditambah lagi, adiknya sampai diancam akan dihabisi. Jelas ini tidak bisa dibiarkan. Tanpa membalas pesan yang dikirim oleh adiknya, Parmin langsung bersiap-siap pergi untuk menghampiri adiknya. Saat itu dengan keadaan emosi, Parmin datang berbekal sebuah parang. Dia meminta kepada temannya untuk diantarkan ke kediaman adiknya. Dia bilang ke temannya, coba dulu kau tolong aku dulu. Antar aku ke tempat adikku. Ini gak bisa dibiarkan ini. Udah kelewatan ini," ucap Parmin kepada temannya. Lalu temannya tersebut sempat bertanya, "Kenapa man?" "Enggak, adalah pokoknya kamu ikut dulu, antar saya." Lalu temannya tersebut membawa sepeda motor dan membonceng Parmin menuju tempat yang diminta. Mereka pun pergi dengan berpamitan kepada kedua orang tua Parmin. Di samping itu, tidak berselang lama, Jepri yang sudah sampai di rumah
lalu disusul oleh Ida. Keduanya pun di rumah tersebut kembali terlibat cekcok yang sangat hebat. Saat itu Jeffrey sempat berkata kurang lebih seperti ini, "Kamu ini ya, istri nggak tahu diri, udah durhaka terus kabur lagi, terus pakai ngadu lagi ya kamu ke orang tuaku. Berani sekali kamu sama suami sendiri," ucapnya. Lalu Ida berkata, "Lagian mas, kamu ini mau sampai kapan sih begini terus? Temperamen, aku tuh capek, aku sakit mas, menanggung kekerasan kamu terus," ucapnya. Lalu Parmin mendengar keluhan istrinya itu bukannya hibah, malah bertanya, "Hah, apa kamu bilang? Kamu bilang aku temperamen? Kamu ngaca dong. Gimana sikapmu? Apa pantas istri berlaku seperti itu sama suami?" Ida yang tidak terima perkataan Jeffrey terus saja menimpali dan menjawab seluruh statement Jeffrey karena dia merasa dia tidak salah. Justru yang salah di sini adalah Jeffrey. Lalu begitupun sebaliknya, Jeffrey tidak mengakui kesalahannya. Dia menganggap ini semua karena salah Ida dan tidak ada dari mereka yang mengalah satu sama lain. Pertengkaran itu pun berlangsung lumayan lama, yang mana ternyata Parmin ini tiba di rumah mereka tepat pada pukul 19.15 WITA. Dan kebetulan Ida dan Jeffrey itu masih terlibat cekcok. Lalu kemudian tanpa permisi, Parmin langsung masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Jeffrey. Dengan membawa sebilah parang tadi, tanpa basa-basi, dia langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala suami adiknya itu. Dia menebaskan parang itu sebanyak 3 kali. Emosinya benar-benar memuncak. Dia tidak ingin kompromi atau ngomong apapun yang ada di dalam hatinya. Jeffrey, suami adiknya itu, harus habis menggunakan parang yang dia bawa. Sambil menghujamkan parangnya, dia berkata, "Dasar kamu ya, berani kamu ngancam adikku ya," ucap Parmin ke Jeffrey. Parman menebaskan parang itu hingga menyebabkan sobekan luka yang sangat besar di tubuh Jeffrey, tepatnya di bagian kepala. Cairan merah pun menyembur sejadi-jadinya, bersimbah di mana-mana, hingga akhirnya Jeffrey yang kehabisan cairan merah tewas seketika di dalam rumah tersebut dan tidak bisa melawan sama sekali. Ida yang melihat amarah dari abangnya tersebut berteriak sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka abangnya akan berlaku sekejam itu kepada suaminya. Dia berkata, "Ya Allah, berhenti bang, tolong bang, berhenti bang." Teriaknya meminta tolong dan juga berlari keluar meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan minta tolong Ida pun langsung berkerumunan datang. Namun di saat itu Parmin sudah kabur dari lokasi. Semua warga langsung masuk ke dalam rumah Ida memberikan pertolongan kepada Jeffrey dan Parmin. Kemudian berjalan pulang. Di pinggir jalan, banyak orang yang melihat Parman dalam kondisi yang sangat menyeramkan. Dia berjalan menenteng parang dan tubuhnya bersimbah cairan merah. Dia sempat menghentikan sepeda motor yang lewat dengan maksud meminta bantuan untuk mengantarnya ke kantor polisi. Di saat itu kebetulan ada tukang ojek yang lewat. Dia berhenti dan bertanya, "Bang, itu kenapa? Kok banyak cairan merah gitu? Abang habis ngapain?" tanya tukang ojek tersebut. Kemudian Parmin pun menjawab, "Udah nggak usah takut bang, aku bukan orang jahat. Aku habis saja eksekusi orang. Pokoknya sekarang aku mau nyerahin diri ke polisi. Tolong antar aku ya bang, tolong bang," ucap Parmin yang sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalannya, tetapi justru dia tunjukkan rasa puas setelah menghabisi Jeffrey. Mendengar pengakuan dari Parman, tukang ojek itu pun merasa ketakutan. Dia akhirnya tidak berani menolong Parman dan lebih memilih untuk melarikan diri. Namun tidak berhenti sampai di situ. Parmin masih mencoba untuk berusaha menghentikan motor lainnya yang bisa dan mau mengantarkan dia. Dan akhirnya, setelah beberapa lama, ada juga pemotor yang berhenti dan mau mengantarkan Parmin ke kantor polisi. Di dalam perjalanan, Parmin hanya bisa diam. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Begitu juga dengan pemotor. Dia menancapkan gas sekencang-kencangnya karena ketakutan Parmin akan berubah pikiran. Lalu, tibalah mereka di kantor polisi. Sesampainya di sana, Parmin langsung menghadap salah satu polisi dan mengatakan kurang lebih seperti ini, "Pak polisi, saya sudah habis ya di kipar saya. Saya kesini mau menyerahkan diri. Saya tebas lehernya pakai parang ini," ucapnya sambil memperlihatkan parang yang sudah dia genggam sedari tadi dengan tubuh yang berlumuran cairan merah. Polisi langsung bertanya, "Wah serius kamu mas? Di mana kamu eksekusi adik iparmu?"
Udah kamu kooperatif aja, tenang-tenang, kita amankan, ucap polisi tersebut. Lalu dijawab lagi oleh Parmin. Di rumah Pak Polisi, kita ke sana juga nggak apa-apa, Bapak ke sana aja nggak apa-apa, jasadnya masih di sana. Lalu Parmin memberikan alamat dari adiknya tersebut. Polisi yang menerima laporan itu selanjutnya langsung mengamankan Parmin dengan baik-baik dan mengambil parang Parmin sebagai barang bukti. Beberapa anggota kepolisian juga dikerahkan menuju ke TKP untuk melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. Di sisi lain, warga yang melihat kondisi Jepri benar-benar syok. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan sambil menangis, Ida menjawab, itu suamiku ditembas lehernya sama abangku. Itu si Parmin, dia bawa barang tadi. Lalu warga bertanya, sekarang Parmin di mana? Kemana dia? Tadi dia jalan ke arah jalanan. Dia masih bawa parang, saya nggak tahu dia mau kemana, ucap Ida. Mendengar hal itu, warga itu pun mengerahkan orang-orang untuk mencari Parmin. Karena berdasarkan keterangan kalau Parmin si membawa parang, warga takut Parmin kan melukai orang lagi. Namun sobat, tidak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang ke lokasi. Mereka mengatakan kalau sudah menerima laporan tersebut langsung dari tersangkanya, yaitu Parmin. Dan polisi mengatakan kalau Parmin sudah diamankan. Hal itu membuat warga menjadi lega. Lalu tidak menunggu lama, pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad Jepri dan mengamankan beberapa barang bukti lain yang ada di TKP. Lalu keluarga Jepri yang tinggal tidak jauh dari kediamannya langsung datang ke lokasi kejadian dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Pasalnya, baru saja tadi sore mereka berbicara dengan Jepri, melerai Jepri karena Jepri memukuli Ida. Tetapi sekarang mereka malah harus melihat Jepri dengan kondisi yang benar-benar mengenaskan. Keluarganya menangis sejadi-jadinya, menjerit sambil menyebut nama Jepri. Lalu di samping itu, pihak kepolisian yang sudah melakukan evakuasi selanjutnya langsung melakukan interogasi terhadap Parmin. Saat itu Parmin kooperatif. Dia menceritakan semuanya. Dia mengaku kalau dia sakit hati kepada adik iparnya itu lantaran adik kandungnya yang merupakan istri dari si korban itu sering di-KDRT dan juga si korban itu sering mabuk-mabukan, dan yang membuat Parmin kan benar-benar sakit hati. Dia tidak terima adiknya diancam akan dihabisi. Makanya daripada adiknya dihabisi, lebih baik dia habisi duluan adik iparnya tersebut, saking sayangnya Parman kepada adik perempuannya. Akhirnya Jepri dimakamkan oleh pihak keluarga, dan pihak keluarga menyesali apa yang dilakukan oleh Jepri terhadap Ida, yang mana hal ini justru merugikan Jepri sendiri. Keluarga Jepri sampai meminta maaf kepada Ida atas perlakuan anak mereka. Mereka sadar Jepri menerima akibat dari apa yang sudah dia lakukan. Namun pihak keluarga juga meminta agar pelaku, yaitu Parmin, juga diberikan hukuman yang setimpal. Akhirnya, atas kasus tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan Parmin sebagai tersangka dan dia ditahan di rutan Polres Lombok Timur. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang eksekusi yang menghilangkan nyawa orang. Dia terancam hukuman kurungan 15 tahun penjara.